Assalamualaikum sahabat semua. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Khairunisa Dwi Amelia, Nurul Hafifah, Saktia Siti Nur Fatima, dan Yurista Hafsari akan menjelaskan tentang Supply Chain Management. SCM? Apa sih itu SCM? SCM atau yang dikenal dengan Supply Chain Management terdiri dari supply yang berarti pasokan dan chain rantai. Jadi, Supply Chain Management atau yang dikenal dengan SCM merupakan aktivitas dan keputusan yang saling terkait untuk mengintegrasikan pemasok, gudang, jasa, transportasi, pengecer, dan konsumen secara efisien. Dengan demikian, barang dan jasa dapat didistribusikan dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan biaya demi memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya ialah tujuan SCM. Menurut Stevenson, tujuan dari SCM adalah menyelaraskan antar permintaan dan penawaran secara efektif dan efisien. Adapun manfaat SCM, yaitu yang pertama, menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait. Nah, kerjasama merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan omset penjualan suatu produk, di mana relasi yang didapatkan akan semakin meningkat dengan perusahaan rekanan. Oleh karena itu, Anda perlu untuk memastikan hubungan dengan mitra maupun perusahaan rekanan tetap berjalan dengan baik dan harmonis. Yang kedua, menjaga kepuasan dari customer. Menjaga dan meningkatkan kepuasan dari customer merupakan kunci dalam meningkatkan SCM itu sendiri. Dengan ada manajemen yang baik, maka meningkatkan kemungkinan untuk pelanggan kembali memesan produk yang Anda tawarkan. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya pada seluruh tahapan dengan menggunakan supply chain management. Perusahaan Anda dapat menghemat biaya pengeluaran seminimal mungkin, sehingga untuk keperluan pengeluaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang dianggap penting. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Dengan penerapan sistem informasi yang tepat, maka mendapat kualitas dan produksi perusahaan menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut dapat dikerjakan jika rantai pasokan menyediakan kebutuhan produk yang murah, bervariasi, dan berkualitas. Selanjutnya yaitu komponen SCM. Yang pertama, production, inventory, location, transportation, information. Berikut contoh pengaplikasian SCM dalam pembuatan kertas Erlangga. Nah, di sini sahabat bisa lihat di layar kalian bahwa kita mempunyai sejumlah pemasok, petani pohon pinus, penyuling air, pengumpul belerang, pemasok nutrium bisulfat, petani getah pinus, pemasok tanah diatom, pabrik pigmen, pabrik vernis, dan pabrik adiktif. Jadi, jika salah satu dari pemasok ini tidak dapat memenuhi kebutuhan atau tidak dapat memenuhi keperluan dari pabrik percetakan, maka tidak akan ada produk yang akan diterbitkan. Jadi, bisa kita sebut bahwa penerbitan dari buku ini tidak akan ada jika salah satu pemasok tidak ada atau tidak dapat memenuhi percetakan dari pabrik tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa petani pohon pinus akan mengirim kayu-kayunya kepada pabrik kayu. Di sini, kayu-kayu tersebut akan diolah dan akan diproses dalam bentuk bubur kertas. Lalu, pada penyulingan air, para penyuling air akan mengirimkan airnya yang sudah disuling ke penyuplai air untuk dikirimkan ke pabrik berikutnya. Para pengumpul belerang akan mengumpulkan belerangnya kepada pabrik asam sulfat agar diolah sedemikian rupa untuk keperluan pembuatan kertas. Untuk pemasok, nutrium bisulfat akan mengirimkan ke pabriknya juga. Untuk petani getah pinus akan mengirimkan getahnya kepada pabrik perekat arpus. Di sini getah akan diolah. Untuk pemasok tanah di atom akan mengirimkan tanahnya kepada pabrik tanah atom dan akan diolah agar bisa diterima atau diolah lagi di pabrik kertas. Berikutnya, kita mempunyai 3 pabrik, yaitu pabrik pigmen, pabrik vernis, dan pabrik adiktif. Hasil-hasil dari pabrik ini kemudian akan dikirimkan ke pabrik tinta, cetak. Kemudian di sini kita sudah mempunyai hasil-hasil dari pabrik yang telah mengolah pasokan tadi.
Sekarang akan dikirimkan kepada pabrik kertas agar diolah dan diubah menjadi kertas. Nah, sekarang kita sudah mempunyai hasil dari 2 pabrik kertas dan juga pabrik tinta cetak. Di sini akan dikirimkan kepada percetakan buku. Nah, pada percetakan buku ini akan diolah dan sekarang akan didistribusikan oleh para distributor. Nah, distributor akan mengirimkan produknya ke sekolah-sekolah dan juga ke toko-toko buku. Begitulah SCM untuk produk pembuatan buku Erlangga. Nah, gimana sahabat semua? Sudah paham kan? Semoga bermanfaat. Oh iya, video ini kami buat untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Erus Effendi. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.